malah justru melihat ini bisa berdampak serius terhadap efektivitas kinerja anggaran gitu ya. Orang-orang baru tentu di dalam proses ini tidak bisa langsung menyelesaikan diri untuk memproses, mengawal betul prioritas anggaran gitu ya. Ya, anggaran dalam APBD tahun 2023. Karena kalau di KBC ada banyak persoalan ya, yang sebenarnya melingkupi 3 hal tadi itu, soal banjir dan sebagainya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kopel, kita jumpa kembali pada program Kritisi Duit Rakyat. Kali ini kita akan bicara terkait dengan efektivitas kinerja anggaran keuangan daerah di tengah pergantian pejabat daerah yang dilakukan oleh PJ kepala daerah. Kali ini kita akan ambil sampel DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Bapak Heru Budi Hartono yang pada tanggal 17 Oktober yang lalu dilantik sebagai Gubernur DKI oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Direktur Kopel Jabodetabek, Pak Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Beliau ini sudah malang melintang di antara Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi terkait dengan isu-isu kepemerintahan di wilayah Jabodetabek ini, termasuk di dalamnya adalah soal APBD dan juga teman-teman Kopel konsen di anggaran, di pemantauan DPRD. Nah, Pak Anwar, kita tahu bahwa tanggal 17 Oktober yang lalu Pak Heru dilantik sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta, dan selang beberapa minggu kemudian, akhir-akhir ini kemudian ramai diperbincangkan soal Kopel mengistilahkan mutasi pergantian pejabat secara ugal-ugalan. Kira-kira apa yang dipandang Kopel terkait dengan tanpa sebab, tanpa ada evaluasi, kemudian Pak Heru Budi Hartono ini mengganti pejabat-pejabat daerah OPD, termasuk Sekda kemarin yang kemudian dicopot, kira-kira begitu. Apakah memang menjadi kewenangannya dan seterusnya, gimana? Terima kasih Pak Herman. Ini senang sekali bisa diundang di TV Kopel ya, TV Iya, Kopel, iya. untuk membincang terkait dengan isu-isu terhangat di DKI gitu ya. Nah, kami di Kopel Jabodetabek salah satu concernnya adalah ke wilayah lokal Jakarta gitu ya, pemerintahan Jakarta. Nah, memang terakhir Gubernur yang lalu Anies Baswedan itu kemudian digantikan karena masa jabatannya berakhir, kemudian digantikan oleh dengan proses yang Ini terkait dengan pemilu serentak nanti 2020. iya, pemilu serentak, dan memang juga sudah berakhir gitu ya. berakhir. Dan sekarang istilahnya adalah penjabat gitu ya oleh Pak Heru Budi Hartono gitu ya. Nah, yang menarik memang terakhir bahwa di awal-awal jabatannya Pak Heru ini kelihatan ada ada gerakan yang luar biasa gitu ya. Tiba-tiba tidak begitu lama kemudian melakukan pencopotan, copot sana sini gitu ya. Kami mencatat misalnya ada 11 pejabat eselon 2 gitu ya, di direktur, terus wakil wali kota, Jaksel itu dicopot oleh Heru Budi itu. Termasuk Sekda yang terakhir yang Itu karena ada evaluasi atau semata-mata dicopot begitu saja dari pandangan Kopel gimana? Nah, itu dia. Sampai sekarang sebenarnya kan tidak ada evaluasi gitu ya. Sementara ya tentu kita harus tetap melihat bahwa kalau pejabat dicopot harus ada dasarnya gitu ya. Iya. Karena hasil evaluasi atau apa.
dan juga sebenarnya kalau kita lihat kan kewenangan penjabat itu kan tidak sampai sebenarnya bisa melakukan mutasi besar-besaran gitu. Oh iya oke. Nah, bukannya itu Kementerian Dalam Negeri kewenangannya, ataukah siapa? Juga dari DPRD DKI saya lihat ada protes ke Pak Rudi Hartono, maunya disampaikan dulu ke DPRD DKI. Iya, kalau yang sekda prosedur sih ya, melalui prosedur juga ada usulan dari DPR sebenarnya. Tapi menurut kami sebenarnya kok itu yang terjadi di luar kewenangan regulasi malah tidak dalam masa jabatan pejabat itu kemudian melakukan penghentian gitu ya, pencopotan. Nah, justru kami juga banyak mengkritisi ke DPR yang tidak secara konsisten gitu ya. Memang mereka banyak pertanyakan, tapi kewenangan DPR kan sebenarnya kuat sebenarnya untuk memberikan menggunakan fungsi pengawasan untuk kemudian mengerem ugal-ugalan ya. Ugal-ugalan kebijakan untuk pencopotan para pejabat tinggi di DKI. Nah, ini kan Pak Heru ini dulu di DKI kan kepala BKD ya. BKD yang mengurusi tentang keuangan dan aset daerah. Nah, jangan-jangan pejabat-pejabatnya ini yang ada di OPD, kepala OPD, bahkan kepada sekretaris, ini ada hubungannya dengan kinerja keuangan, gimana? Ya. Kan Pak Heru kan sudah lama di DKI, dia sudah melihat seperti apa performance pejabat-pejabat di sana. Jadi jangan-jangan ini nanti kalau ini dipertahankan APBD kita amburadul dan seterusnya, itu kan positif sebenarnya. Ya. Pak Heru mantan wali kota gitu ya. Wali kota di salah satu DKI, di DKI. DKI. Terus kemudian kepala BKAD gitu ya. Tapi meskipun dia tahu gitu ya, tapi itu juga sudah lama sebenarnya, sudah lama sebelum juga di masanya Kowi ya, waktu di DKI. Nah, bisa jadi dia ada referensi gitu ya. Tapi menurut saya mereka juga ini kan dipilih waktu zamannya zamannya Anies gitu ya. Zamannya Anies dipilih dengan pertimbangan kinerja kan. Iya. Kinerja, kemudian mereka diberikan posisi-posisi itu. Nah, sekarang tidak apa-apa Anda punya referensi juga, tapi kemudian kan harus juga dilihat secara prosedur bagaimana, terus melihat evaluasi kinerjanya seperti apa. Kalau evaluasi ini kan pasti belum ada lah, kan baru satu bulan lebih kan menjabat sebagai gubernur, tiba-tiba pencopotan itu. Artinya kalau evaluasi selama 1 bulan itu mungkin tidak lah ya. Justru itu sebenarnya baru menjabat bulan gitu ya, terus tiba-tiba melakukan pencopotan besar-besaran. Apakah Anda punya hasil evaluasinya? Tapi kalau tadi itu memang dari sisi tahun kan dia belum bisa melihat gitu ya, melihat. Kecuali kalau memang di awal ada proses untuk melakukan evaluasi. Ataukah dia kan orang-orang pejabat ini dia sudah tahu backgroundnya dan seterusnya, ini kita bisa jalan di tempat ini saya punya pemerintahan nih, kalau ini saya pertahankan karena saya harus ganti. Kalau itu kan bisa mengindikasikan sistem tidak jalan gitu ya. Memang mereka ini adalah jalan berangkat dari eranya Anies gitu ya, dari sebelumnya. Tapi kemudian kan harus dilihat soal sistem, kan sistem kalau mereka bekerja karena faktor politis saja ya mungkin bisa menjadi alasan. Dan kemudian ada indikasi program-program tidak jalan gitu ya, macet pada pergantian. Tapi ini kan tidak, belum ada kelihatan indikasi yang seperti itu gitu ya. Nah, sehingga kemudian menguat juga di publik banyak melihat bahwa ini dalam rangka upaya membersihkan orang-orang Anies gitu kan. Karena jadi sangat politis ya. Iya, kelihatannya juga seperti itu. Ada indikasi ke situ ya. Meskipun karena kan kalau kita melihat sebenarnya mandat yang diberikan oleh presiden dalam rangka dia menjabat di DKI kan ada 3 gitu kan. Saya ingat betul tanggal 17 Oktober lalu. Iya, 3 mandatnya menyelesaikan persoalan tata ruang, terus menyelesaikan kemacetan dan persoalan banjir. Kalau mau cepat sebenarnya malah kemudian menurut saya orang-orang yang ada sekarang
itu cepat digenjot kalau memang dianggap ada strategi baru. Itu orang-orang ini menurut saya yang lebih oke untuk bisa digunakan. Dan kalau tidak bisa baru punya silakan dievaluasi. Ini kan belum apa-apa, pembahasan 2022 kemarin baru kelihatan ya, pembahasan APBD 2023 baru kelihatan penerjemahan dari mandat yang 3 tadi itu dalam jadi untuk APBD 2023 itu baru kelihatan. Misalnya ada beberapa sektor yang diprioritaskan gitu ya. Tapi kan baru kemarin dilantik Oktober, sementara pembahasan APBD itu sudah sebelum-sebelumnya kan. Iya, jadi memang baru masuk APBD 2023, rencana kerjanya sudah dari RKPD-nya sudah dari bulan Mei, kemudian PPAS-nya sudah selesai, tinggal pada saat pembahasan di DPRD sebenarnya Pak Heru Budi ini masuk dilantik. Benar. Justru dengan ya tadi itu kalau kaitannya dengan siklus penganggaran, proses ini menjadi tidak efektif karena memang dari awal OPD terus DKD salah satunya harusnya dia lihat dulu ini sudah bekerja. Artinya jadi masuk di pertengahan ya. Benar. Jadi di menyelesaikan visi misi RPJMD yang lalu gitu ya. Kemudian mencoba untuk menyambung dan membangun sustainability gitu kan. Yang paling tahu tentu yang ada sekarang. Yang ada sekarang. Terus kira-kira dampaknya kalau sudah seperti itu Pak Anwar, khususnya di kinerja anggaran di tahun 2023? Saya malah justru melihat ini bisa berdampak serius terhadap efektivitas kinerja anggaran gitu ya. Orang-orang baru tentu di dalam proses ini tidak bisa langsung menyelesaikan diri untuk memproses, mengawal betul prioritas anggaran gitu ya. Anggaran dalam APBD tahun 2023. Karena kalau di KBC ada banyak persoalan ya yang sebenarnya melingkupi 3 hal tadi itu, soal banjir dan sebagainya. Yang mandat Pak Jokowi waktu dilantik itu 3 pesan itu titipan untuk diselesaikan ya. Iya. Kalau di Kopel Jabodetabek sebenarnya terakhir ini banyak mengkritisi terkait dengan pendidikan, anggaran pendidikan, terus anggaran bansos dan hibah yang banyak larinya ke ormas, dan itu besar gitu ya. Dan banyak juga yang lari ke instansi vertikal, bukan hanya KPU gitu ya, bukan KPU Bawaslu, tapi ada beberapa instansi vertikal yang juga mendapatkan porsi yang ratusan miliar. Itu ada di APBD DKI. Jangan-jangan yang OPD-nya sudah mencukupi ya. Ya itu dia. Kami mengambil, karena kami konsen di isu pendidikan, itu malah kelihatan sempat beberapa. Tapi mandatori 20% itu sudah di pendidikan DKI. Mandatori ya, tapi misalnya persoalan yang serius itu adalah kemarin ada 2 kasus, sekolah roboh, terus ada sekolah yang di pinggir, dua-duanya roboh, satu bangunannya lagi dikerja gitu ya, terus roboh, terus yang satu lagi karena diterpa banjir. Banjir itu roboh juga. Nah, ada satu lagi itu soal banyak anak di PPDB itu tidak bisa tercover masuk dalam zonasi gitu, dan itu memang tidak ada intervensi lagi ke situ. Anak-anak yang kemudian terpental dari proses PPDB itu tidak dapat. Nah, terakhir kalau kita lihat DKI itu termasuk yang paling tinggi untuk sekolah. Informasi yang mungkin tidak di pendidikan dasar, usia pendidikan dasar dan ke SMP dan SMP ke SMA itu tertinggi. Ini terakhir Pak Anwar, ini kan sudah terjadi mutasi. Langkah-langkah yang tepat yang harus diambil Pak Heru Budi Hartono ini ke depannya ini kira-kira seperti apa? Dengan melihat kasus-kasus Pak Anwar yang sebutkan tadi, khususnya yang 2013 kan ini sudah diketuk palunya. Sebentar lagi sudah ada DPRD dengan pemerintah daerah, sudah ada kesepakatan, tinggal evaluasi Kementerian Dalam Negeri soal APBD 2023 mendatang ini nanti akan diketuk. Ya, tentu saya kira pejabat-pejabat baru ini harus dimonitor terus ya, menurut saya itu harus dimonitor dan bahkan dievaluasi gitu kan. Di DPR-nya menurut saya harus jauh lebih kritis pengawasan, karena kita tahu kan tentu akan berbeda seorang gubernur yang dipilih lewat pilkada dan gubernur yang dipilih lewat penjabat, dan ini ada beberapa hal yang dilarang meskipun dibolehkan untuk membahas. Apa saja yang
Perda APBD termasuk sebenarnya yang ini, tapi menurut saya mandatori dari publik kan dia tidak rasakan. iya. Komitmen dia kepada publik kan tidak ada. Maksudnya komitmen dari awal gitu ya, yang membentuk kekuatan komitmen antara dia dengan publik, dengan pemilih. Tidak ada pemilih pada dirinya yang harus dia aspirasi pemilih yang harus dia wujudkan kira-kira selama visi misi yang dibangun itu hanya visi misi berdasarkan dokumen atas kertas, rata-rata di atas kertas gitu ya. Tapi gimana dengan mandatori dari publik? Gitu. Ada proses di situ dan dia tidak memiliki itu, sehingga menurut saya malah melihat ke depan akan banyak kritikan publik dan juga banyak kebutuhan publik yang tidak akan terselesaikan oleh Pak Heru ketika anggota DPR-nya memang tidak kritis, karena yang kita harap hanya DPR gitu kan. Pemirsa TV Kopel, itu tadi bincang-bincang kita dengan Rektor Kopel Jabodetabek terkait dengan efektivitas kinerja anggaran DKI di tengah pergantian pejabat oleh Bapak Heru Budi Hartono, pengganti Pak Anies karena sudah selesai masa jabatannya, dan ini akan berlanjut sampai dengan terpilih kembali Gubernur DKI yang baru hasil pemilu tahun 2024 mendatang. Demikian bincang kita. Terima kasih. Sampai jumpa di segmen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.